Bagus lah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RU dimanapun kalian berada, Berjumpa dengan kami dua presenter yang kece, Noni Dayati Alfa Robi Awaludin, di acara Ngobrol Bareng RU. Nah, jadi for your information, sekarang di Madrasah Alia Betul punya program baru namanya Ngobrol Bareng RU. Nah, ada apa aja nih di Ngobrol Bareng RU? tentunya kita akan membahas keeduan, materi, kemudian guru-guru. Pokoknya nanti tentang pendidikan lah ya, juga nanti ada kajian Ramadan, terus pokoknya hal-hal menarik lain yang tentunya tidak happening saat ini. Dan di episode pertama ini kita akan membahas tentang apa sih RU itu. Iya, karena kan belum semuanya tahu kan kata RU itu Mas. Nah, kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, penuh dedikasi dalam dunia pendidikan juga sangat penuh inspirasi. Beliau adalah kepala Madrasah Alia Betul. Bapak Haji Daden Iskandar AGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kali sapa? Ya, Sahabat RU. sahabat RU, alhamdulillah kita berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita menjadi amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, di acara ngobrol bareng RU ini kita ada dua fitur. Fitur yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol tentang RU. Yang kedua nanti kita mau tantangan sama Pak. Oke. Tapi tidak. Tapi hasil sudah terbiasa dengan Saya luar biasa. Oleh tertarik luar biasa. Oke Pak, melihat betul sekarang banyak sekali perkembangannya kita lihat. Boleh nggak sih diceritakan perjalanannya itu seperti apa sampai sekarang? Ya. Alhamdulillah Yayasan Rodotul Ulum yang sebenarnya aktenya berdiri tahun 2000. Kalau dikatakan berkembang pesat dan tidak ya seperti kita lihat sekarang. Alhamdulillah ada 5 lembaga. Saya ingin cerita, satu ada lembaga Madrasah Diniyah, ada TK Islam Rodotul Ulum, ada Madrasah Sanawiyah, ada MA Rodotul Ulum, dan ada Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Dan ada juga majlis taklim, pengajian ibu-ibu dan kegiatan yang lainnya. Nah, berdirinya sebenarnya kalau cikal bakal atau asal muasalnya ini tidak lepas dari peran ataupun salah satu sesepuh pendiri Yayasan Rodotul Ulum, yaitu Pak Kiai Haji Njang Mustomi. Beliau di awal tua kami atau ya bahasa Sundanya pun bapak. Nah, alhamdulillah atas peran serta beliau atau rencana obsesi niat cita-cita beliau seperti ini bisa dilihat oleh rekan-rekan saudara sekalian yang Rodotul. Sejak awal berdiri, apakah semua lembaga itu sudah ada atau memang berproses? Proses enggak, berdirinya dulu itu sederhana. Jadi Pak Kiai Njang itu dulu waktu masih pesantren, masih bujangan seperti Mas Robi, masih jomblo. Masih jomblo. Konon tahun 1974. Beliau masih pesantren tetapi sudah mulai siap-siap untuk mukim, artinya untuk terjun di masyarakat. Nah, konon beliau melihat di sekitar kampung Citamiang ini banyak anak-anak kecil yang usianya usia sekolah, usia antara 11 sampai 13, 15 tahun. Kalau maghrib itu bukannya mengaji, tapi malah main petak umpet, main kucing-kucingan dan lain sebagainya. Nah, terpanggilan beliau untuk kenapa tidak diarahkan untuk belajar mengaji, maka dipanggillah anak-anak tersebut sehingga disuruh mengaji. Bimbing dan ternyata respon masyarakat cukup tinggi karena waktu itu sangat langka lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga pengajian. Ya beliau sehingga berkembanglah sampai mencapai ya taruhlah titik puncak waktu itu sampai 200 orang santri yang tersebar bukan saja di Citamiang saja, ada yang dari desa Muara II, ada yang dari desa Sukabumi ketika Uripan, bahkan dari Belajar gitu. Nah, sedikit lagi kalau runutan
berdirinya ya dulu itu namanya Majelis Ta'lim Al-Quran, sehingga ada istilah pelajar Majelis Ta'lim Al-Quran. Dulu beliau itu tidak berani menyebutkan pelajar saja. Nah, tahun 86 berdirilah lembaga itu ramai, santrinya hanya santri kalau artinya beliau mereka berangkat sore hari, kemudian pulang subuh, karena harus sekolah dan lain sebagainya. Nah, tahun 86 berdiri Madrasah Diniyah dengan masyarakat, beliau bermusyawarah, berkumpul, kemudian sama-sama berkomunikasi berdirilah Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah berdiri tahun 2000. Nah, waktu itu karena analisa sosialnya banyak anak yang sekolah di Madrasah Diniyah tapi memiliki kenakalan luar biasa, susah sampai guru-guru berkeringat untuk ngurus anak itu, menjana resep ulin, menjana badu. Sehingga waktu itu ada almarhum kakak dari Kiai Jamustomi, namanya Bapak Wali Bujajar. Dia berpikir dan termasuk ide-idenya didiskusikan. Ini anak-anak ini sangat nakal masuk Madrasah Diniyah. Sehingga terpikir kenapa tidak ada semacam lembaga, ya kalau sekarang PAUD, pendidikan anak usia dini, kalau kemarin itu PPA. Sehingga anak-anak yang belum masuk ke diniyah digojok dulu 1 tahun atau belajar Iqra dulu. Ya, dari dasar dulu. Dari dasar dulu. Sehingga nanti ketika masuk diniyah dia sudah siap begitu. Untuk mempersiapkan saja mental, kemudian bekal-bekal masuk ke diniyah. Dan ternyata alhamdulillah ketika lembaga itu didirikan, anak-anak yang awalnya tingkat kenakalannya sangat-sangat luar biasa, tapi alhamdulillah mulai mereda. Itu tahun 2000. Nah, kemudian tahun 2000 juga di akte notariskan berdiri Yayasan Rodotul Ulum, sebab sudah memadai beberapa lembaga. Gitu. Nah, tahun 2007, berdirilah Madrasah Aliyah Rodotul Ulum. Kemudian tahun 2013 berdiri Madrasah Samadiyah. Dan kemarin sebenarnya yang semula Majelis Ta'lim sekarang diakhirkan atau disahkan memiliki izin operasional pondok pesantren. Walaupun sudah lama tapi baru kemarin izin operasional. Iya Pak, ngomong-ngomong tadi kan awalnya lembaganya ya istilahnya hanya anak-anak saja yang tadi berkeliaran gitu kan, biar ada wadahnya lah. Kalau sekarang kan hampir 5 lembaga bisa dikatakan besar lah. Kalau sekarang Bapak pernah nggak sih ada memang bermimpi ingin memimpin lembaga seperti ini? Tidak ada mimpi, tidak pernah bermimpi untuk memimpin. Bahkan ya termasuk cita-cita tidak ada. Itu mengalir begitu saja. Kalau boleh tahu cita-citanya sebenarnya apa sih Pak? Jadi dokter. Sebenarnya bagus sekali ya. Mungkin mengobati akhlak lah lebih tepatnya gitu. Iya. Jadi tidak pernah bermimpi dan tidak pernah berpikir akan memimpin mengelola lembaga seperti atau sebesar ini. Ini ya pertama ya panggilan atau amanat dari orang tua saja. Jadi orang tua itu sangat unik. Dia mengarahkan kita, ya saya terutama, tidak secara langsung, secara kamu harus misalnya pimpin ini ya tidak pernah itu. Hanya sedikit-sedikit, bahkan nyaris tidak terasa oleh beliau, oleh almarhum diarahkan untuk mengelola lembaga ini. Berarti dari dulu tidak diperkenalkan gitu ke pengelolaan lembaga? Iya, tidak diperkenalkan secara langsung atau secara formal. Beliau lebih mengarahkan sesuai keinginan Bapak. Tugas-tugas kecil saja, misalnya dulu begini. Ketika saya dulu pernah di pesantren, kayaknya beliau sengaja menguji atau mencoba saya untuk bisa taruhlah masuk menjadi ustadz ataupun mengisi dalam minuman ibu-ibu lah. Padahal beliau mungkin ada siapa lah. Ya, kalau isi dulu ada perluan kan mau tidak mau saya harus
khidmat kepada orang tua dan mengisi pengajian. Lama kelamaan kan jadi terbiasa ya kesininya ya tapi alhamdulillah karena diarahkan begitu, makanya ketika beliau ya tiada, ya saya kebagian ininya ketempuhan Untuk kalau bahasa Sundanya begitu, kebagian dekatnya lah. Kalau boleh tahu memang jurusannya Bapak kuliah jurusan apa? Di S1 jurusannya syariah. Syariah. Tidak ada kan korelasi secara Iya, langsung. iya. Kedokter juga enggak, Pak. Kemudian S2-nya di hukum. Di hukum, Pak. Nggak ada korelasi sama sekali, Tapi secara hukum. nggak ada korelasi sama sekali berarti Ya sama sekali tidak. Cuma memang dasar-dasar kuliah itu karena seperti bahan kuliah itu adalah bahan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mana saja. Nah sekarang kan bisa dibilang berhasil selembaga perjalanan alhamdulillah di daerah kita kan bisa diperhitungkan apa itu belum ini. Ya. Nah pertanyaannya, apakah Bapak sendiri sudah merasa bangga atau yang diamanatkan oleh Pak Kiai itu sudah dilaksanakan? Saya hanya bisa bersyukur saja, bisa bersyukur ada lembaga yang mungkin ya berkah beliau. Jadi ide dasarnya beliau, yang merencanakan beliau, saya hanya pelaksana saja. Dan mungkin ya tadi saya tidak bisa mengklaim ini sudah besar atau belum, ini sudah maju atau belum, ya seperti inilah adanya. Tetapi paling tidak kalau diibaratkan warung, kita bisa melayani orang-orang yang akan berbelanja ilmu tentunya. Misalnya yang dekat-dekat kan, yang terkendala dengan transportasi, yang terkendala dengan pembiayaan, masyarakat sekitar kan bisa terbantu dengan berdirinya yayasan atau lembaga baik MA, MTS, TK dan lain sebagainya. Jadi mungkin Dr. Ulum menjawab pertanyaan masyarakat itu kan ada istilahnya Pak, orang miskin dilarang sekolah gitu. Iya, malah cita-cita beliau bahwa harus menjadikan lembaga ini sebagai lembaga sosial yang tentunya bisa mengayomi, bisa melayani masyarakat, terutama masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah. Kalau masyarakat yang sudah kaya-kaya ya dia bisa mandiri, dia bisa memilih kemanapun. Tapi masyarakat kecil yang butuh bantuan ya kita hadir di sana. Kemudian lembaga yayasan ini sebagai amanah ya dari turun temurun. Konon katanya dari kakek saya juga dulu beliau sangat concern dengan dunia pendidikan. Ya baik Bapak, tadi kan sudah berjalan bagaimana lembaga-lembaga berdiri sampai alhamdulillah sebesar ini. Nah setelah sekarang berkembang alhamdulillah, apa sih harapan Bapak ke depan terhadap lembaga ini? Ya mimpi saya atau obsesi saya, lembaga ini harus berkembang ke depan, lebih maju, lebih besar lagi, bisa menjawab seluruh tantangan dan kebutuhan zaman. Sebab sekarang mungkin akan berbeda tantangannya dengan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Sehingga siswanya, santrinya bisa menjadi pribadi yang berakhlak, berilmu dan memiliki giroh yang tinggi untuk kepentingan dakwah gitu. Dan saya sekarang masih mengklaim bahwa ya kalau dalam bahasa Sundanya ini lembaga ini masih lekal. Jadi sekian tahun yang akan datang lembaga ini akan mengalami puncak kejayaan atau masa kemasannya. Nah entah di periode saya atau nanti generasi selanjutnya. Yang jelas ya mohon doanya juga dari semua, dari sahabat-sahabat sekalian, lembaga ini terus eksis, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan zaman, kebutuhan bangsa dan negara. Mungkin cukup aja ya untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini Pak. Jadi segmen 1 kita nyatakan selesai. Dan seperti tadi dikatakan di awal bahwa ada tantangan nih Bapak. Dan ini harus dijawab secara cepat Pak. Oke, Tidak boleh gitu.
Iya. Yang dirasakan. Jadi harus refleks, langsung refleks. Kalau kata Pak Koresia, saya harus membetulkan posisi itu. Jadi Bapak nanti cuma menjawab pernah atau tidak. Oke. Ya, siap ya Pak ya? Ya. Belum satu gampang biasa. Oke, pertama, pernah ditolak perempuan nggak waktu sekolah? Tidak. Ini yang menarik. Ini menarik. Yang saya tanyakan, berarti karisma Bapak itu besar atau memang tidak pernah dalam tanda kutip bermain? Oh, saya yang menolak perempuan. Oh ya. Bukan. Serius? Iya. Ini teman-teman Bapak mungkin yang nonton, benar kan? Iya, silakan dicek lah. Itu saya tidak pernah ditolak. Luar biasa. Yang kedua, pernah tidur waktu belajar? Nah, Kalau itu mungkin penyakit masyarakat ya. ya, makanya saya senyum kalau banyak siswa yang tidur di kelas ya. Karena pengalaman pribadi. Tapi jangan diikuti ya. Oke. Pernah nggak gemeteran tampil di depan umum? Pernah. Kapan nih Pak? Siapapun ketika mengawali untuk sesuatu pasti pernah mengalami gemetar. Boleh diceritakan Pak cerita yang itu, yang pertama kali Bapak mau menjadi imam itu kan cerita yang luar biasa. Tuh, yang mana tuh? Yang mana? Gemetaran itu. Yang mana? Yang mana? Beliau yang pertama kali menjadi imam sholat subuh. Oh, sholat id ya. Sholat id. Ini cerita itu asli itu. Asli. Itu original. No hoax. Jadi saya kan ya setelah menikah saya sebenarnya belum dipersiapkan atau belum terbiasa untuk ya terjun di masyarakat langsung. Menjadi imam Jumat belum, menyembelih kambing nggak bisa. Kemudian apalagi menjadi imam atau khatib di Idul Fitri di kampung orang. Hanya tantangannya pada waktu itu kan istri saya orang Lampung. Orang Lampung mengenal orang Jawa Barat atau orang Sukabumi pasti religius atau ya terkenal alim lah. Nah, ketika saya dihadapkan disuruh imam oleh sesepuh di sana, saya dilematis. Kalau menolak ini apa namanya reputasi saya bisa kalau diterima saya belum pernah, kita dilematis. Tapi waktu saya cuma telepon saja sama Bang Pak, saya disuruh imam ini gimana? Ya jalan saja. Ya alhamdulillah sampai gemetaran. Untungnya ada ya taruhlah dicoba dulu kan Idul Fitri sekitar jam 6:30 ya. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk jadi imam sholat subuh dulu. Sholat subuh di masjid besar, baru kita jadi ya ini belum banyak yang dikenal, harus memimpin banyak jemaah. Itu keringat dingin sampai gemeteran, wah luar biasa. Tapi setelah itu gemetar, maka ya kita seperti nyetir, belajar mobil kalau belum berkeringat itu kita coba baru. Tapi kalau sudah lolos itu alhamdulillah tenang. Itu pengalaman berharga ya. Termasuk menyembelih hewan kurban. Belum lagi dihadapkan harus menyembelih, harus ngimami, harus menyembelih hewan kurban. Bingung lah setelah lagi. Ada orang-orang, Pak gimana nih? Saya ijazah singkat tapi katanya doanya ini, cara menyembelih ini. Alhamdulillah lolos, maka loloslah saya tantangan-tantangan itu. Jadi itu sahabat aku cerita gemetar kepala kita ini. Berikutnya Pak, pernah jajan tapi lupa bayar? Kalau itu tidak pernah. Tapi kalau dulu lagi nakal itu tadi lah. Salah satu santri bukan lupa bayar. Sengaja lupa. Lupa nanti bayarnya gitu. Kalau mau bilang aja utang malu kan pesantren, tapi uang nggak punya ya. Ini jujur tidak dibayar dulu, tapi itu dia bilang dulu nanti setelah bayar. Nggak punya uang baru bayar. Itu pernah. Terakhir Pak, lagi. pernah nyontek nggak waktu sekolah? Pernah. Pernah. Saya itu di Alia berteman dengan orang-orang pintar. Saya senang dengan orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Paling tidak ya panggilan saya. Kadang orang cerdas, orang pintar itu suka terkecilkan karena dia kurang bersosialisasi, dia bacanya buku. Nah, saya dekati, makanya
saya membutuhkan mereka karena pintar dan cerdas, mencerdik. Mereka membutuhkan saya untuk bernaung, jadi kompak waktu itu. Gitu, strategi itu. Jadi anak-anak sekarang pada tahu ya strateginya seperti apa. Oke, terima kasih Bapak telah menjawab semua pertanyaan dan 2 sesi kita sudah lewati. Alhamdulillah. Lulus ya. lulus. Sepertinya masih banyak sih yang ingin ditanyakan ya, mungkin nanti kita bisa undang lagi. Tapi kebetulan beliau ini sangat sibuk, jadi kita juga. ya ini sangat sulit ini menghadirkan beliau di sini. Alhamdulillah. Ya. Segitu dulu kayaknya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Ngobrol Bareng RU. Dan teman-teman yang masih penasaran gitu ke kita, ke narasumber, teman-teman boleh ikuti media sosial kami. Kalau saya di Instagram di @robiawaludin18. Atau Edayanti Altomunisa. Bapak mungkin punya Instagram Skandar. Jangan lupa Boleh follow. Oke. Dan bagi teman-teman yang mau gabung, khususnya yang dari lulusan SMP MTS, kita Ekarotul Ulum masih membuka pendaftaran. Jadi teman-teman boleh datang atau boleh menghubungi Facebook, Instagram, dan di Panitia juga ada. Panitia juga. Jadi bisa datang langsung ke sekolah. Betul. Dan harus segera karena kuotanya terbatas. Betul. Oke, jangan lupa juga untuk ikuti keseruan kita di Facebook MA Rodatul Ulum atau PPDB MA Rodatul Ulum atau juga di Instagram MA Rodatul Ulum. Juga kita ada yang terbaru nih, ada YouTube-nya, boleh di-subscribe di Rodatul Ulum TV. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tetap di rumah, Jaga kesehatan, jaga hati. jaga iman. 2020 RU aja. Ngobrol bareng RU seru bisa. Assalamualaikum.